Kalian pasti mengenal kerbau. Hewan ini memiliki banyak manfaat bagi manusia, seperti untuk membajak sawah, alat transportasi, sumber makanan, bahkan kulit dan tanduknya berguna untuk bahan industri. Di Indonesia sendiri, kerbau memerankan hal penting dalam bidang pertanian, terutama di wilayah pedesaan yang masih mengandalkan pertanian tradisional. Selain menjadi tenaga kerja, kerbau juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan, terutama di masyarakat Minang yang mengolah daging kerbau sebagai rendang. Sementara pada budaya Toraja, kerbau memiliki nilai simbolis dan sering terlibat dalam berbagai upacara adat dan ritual. Bahkan, harga kerbau Toraja dapat mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, populasi kerbau di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan sampai 1,1 juta ekor. Populasi ini akan berubah dari tahun ke tahun karena berbagai faktor seperti perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, dan praktik pertanian. Di masyarakat Indonesia, kerbau mempunyai peran dan keistimewaan dalam bidang pertanian dan budaya di tanah air. Jika di Indonesia kerbau memiliki hubungan baik dengan manusia, berbeda lagi dengan kerbau yang ada di Australia. Di benua tersebut, kerbau dianggap hama dan perlu diberantas. Sebenarnya, apa alasan yang membuat kerbau harus diberantas? Memangnya, dampak negatif apa yang telah ditimbulkan kerbau di sana? Sebelum ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui ternyata pada awalnya kerbau tidak ada di benua Australia. Lantas, bagaimana bisa sekarang populasi kerbau meledak bahkan sampai ratusan ekor? Begini ceritanya. Pada awal abad ke-19, penjajah Inggris membangun sebuah permukiman di semenanjung Cowburg, Australia Utara. Tujuan didirikannya pemukiman ini adalah menggeser rute perdagangan Belanda, berharap pemukiman ini bisa menjadi pusat perdagangan dan memperkenalkan kerbau sebagai sumber bahan pangan. Pada kala itu, pemerintah Inggris mendatangkan kerbau dari Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda. Namun, pada tahun 1849, penjajah Inggris meninggalkan pemukiman mereka dengan alasan serangan penyakit, malnutrisi, badai topan, dan kondisi lingkungan yang sangat keras. Ketika penjajah Inggris meninggalkan wilayah tersebut, kawanan kerbau yang didatangkan dari Indonesia dilepas liarkan oleh mereka. Kerbau-kerbau yang dilepas liarkan tersebut berkembang biak terus-menerus hingga sekarang. Diperkirakan jumlah mereka sampai 200.000 ekor, bahkan sekarang sampai menjadi hama di Australia. Sebenarnya, faktor apa sih yang membuat kerbau dapat berkembang biak dengan cepat di Australia? Mari kita bahas faktor-faktor yang membuat kerbau tumbuh cepat di Australia. Untuk yang pertama, tentu saja adalah iklim yang ada di Australia. Australia memiliki iklim tropis, yang artinya hanya ada 2 musim di sana, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di daerah Australia Utara mengalami musim hujan yang paling panjang dan intens. Hal inilah yang membuat sumber air melimpah, serta membuat padang rumput yang subur. Keadaan inilah yang membuat kerbau tidak kekurangan makan dan minum. Kemudian di daerah tersebut banyak sekali rawa, sungai, dan kolam yang menyediakan air yang dibutuhkan kerbau untuk minum dan berendam di musim kemarau. Selain banyak sumber air, vegetasi tanaman yang ditinggali oleh kerbau beragam, melimpah, dan berkualitas. Kerbau juga memiliki kemampuan adaptasi terhadap cuaca panas. Mereka dapat mengatasi terik matahari dengan cara mendinginkan diri berendam di air atau lumpur yang tersedia melimpah di daerah Australia Utara. Dengan lingkungan yang sangat mendukung seperti tadi, terlebih lagi di Australia, kerbau memiliki sedikit predator alami, membuat mereka dapat berkembang biak dengan sangat pesat. Bisa dikatakan bahwa Australia adalah surga bagi para kerbau. Jika dibiarkan terus-menerus, populasi kerbau semakin tidak terkontrol dan merugikan bagi alam dan manusia. Dampak buruk apakah yang disebabkan oleh kerbau? Populasi kerbau yang berkembang pesat di Australia Utara memiliki beberapa dampak negatif terhadap lingkungan dan ekonomi setempat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerusakan habitat dan vegetasi. Kerbau merupakan hewan yang hidup secara berkelompok.
Mereka sering berpergian menjelajah bersama kelompoknya, entah itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Di kawasan Australia Utara, kerbau berkembang pesat, yang artinya mereka memiliki kelompok yang besar. Di daerah tersebut, kelompok kerbau dapat merusak vegetasi asli dengan cara merumput yang berlebihan, menginjak-injak tanaman, dan mengubah struktur vegetasi. Hal ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu habitat bagi spesies lokal. Kemudian yang kedua adalah erosi tanah. Erosi tanah adalah proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan atas tanah. Aktivitas kerbau terutama di daerah berawa dan tepi sungai dapat mempercepat erosi tanah. Injak-injakan dari kaki kerbau dapat merusak struktur tanah dan mempercepat erosi tanah. Dampak dari erosi tanah adalah membuat tanah tidak subur dan penurunan kualitas air. Yang ketiga adalah penurunan kualitas air. Berendam di sungai merupakan kebiasaan kerbau untuk mendinginkan diri dari cuaca panas. Aktivitas ini mengakibatkan penurunan kualitas air karena pencemaran dari kotoran kerbau, serta air yang tadinya jernih berubah menjadi kotor. Air-air tersebut tidak bisa dijadikan sumber air minum. Yang keempat, kompetisi dengan spesies lokal. Kerbau dapat bersaing dengan spesies lokal untuk mendapatkan tempat, makanan, dan air yang menyebabkan penurunan spesies lokal, terutama yang sudah terancam punah dan yang habitatnya terbatas. Kerbau juga dapat menjadi faktor penyebaran penyakit ternak yang dapat mempengaruhi populasi hewan lain, termasuk ternak domestik dan satwa liar. Penyakit seperti Brucellus dan tuberkulosis bisa menyebar melalui populasi kerbau. Untuk dampak ekonomi yang disebabkan oleh meledaknya populasi kerbau adalah perusakan lahan pertanian. Selain itu, para kerbau bisa merusak infrastruktur seperti pagar, jalan, dan saluran irigasi yang menyebabkan perbaikan yang memerlukan biaya yang tinggi. Begitu banyak masalah yang ditimbulkan kerbau di Australia. Ini menandakan bahwa kerbau adalah binatang invasif. Binatang invasif adalah hewan yang berasal dari luar daerah dan berkembang biak di suatu wilayah dan dapat menjadi ancaman bagi suatu ekosistem di wilayah tersebut. Dari pernyataan tadi, kita tahu bahwa kerbau termasuk hewan invasif karena bukan berasal dari Australia dan membahayakan keanekaragaman hayati yang ada di Australia. Untuk menghadapi populasi yang membludak ini, langkah apakah yang ditempuh pemerintah Australia? Program pertama yang diterapkan bernama Space Cow atau bisa disebut dengan proyek sapi luar angkasa. Program ini mengandalkan teknologi canggih seperti satelit dan GPS untuk memantau kerbau di alam liar. Dalam program ini, sapi dan kerbau liar dikumpulkan, kemudian diberi alat pelacak bertenaga surya yang dapat dilacak melalui satelit. Para ilmuwan berpendapat bahwa data waktu nyata sangatlah penting untuk mengendalikan dan memprediksi pergerakan kerbau di alam liar. Dengan teknologi ini akan memungkinkan penjaga hutan adat memprediksi kemana kerbau akan pergi dan memusnahkan mereka atau memagari situs penting. Dengan adanya data dari satelit, dapat membantu penjaga hutan mencegah para kerbau menginjak-injak area suci dan merusak jalur air yang penting secara budaya. Kemudian, ada juga program penembakan kerbau liar dari udara. Metode ini dinilai sangat efektif karena dengan menggunakan helikopter dapat menjangkau daerah yang tidak dapat diakses oleh mobil. Pemerintah juga membuka kerjasama dengan masyarakat setempat untuk ikut andil dalam mengontrol pertumbuhan satwa liar. Australia juga melakukan ekspor kerbau, terutama kerbau hidup. Ekspor ini merupakan bagian penting dari industri peternakan Australia, terutama untuk mengendalikan pertumbuhan kerbau liar. Itulah tadi beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam mengendalikan populasi kerbau liar. Dari kejadian ini, kita jadi tahu betapa bahayanya hewan invasif bagi kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Semoga kita bisa belajar dari peristiwa yang terjadi di Australia ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan terima kasih.